Kan semua tentang karakter Jering dari berdirinya SID karena banyak sekali ditanyakan di sana tentang karakter, tentang tulisan-tulisan juga di media sosial dan apa lagi ya, dan debat-debat yang sering dilakukan oleh Jering. Yang jelas itu tidak ada menyinggung siapapun atau menebar kebencian, itu tidak ada sama sekali. Jadi tadi saya sudah jelaskan di sana, dan beberapa hal juga seperti apa ya, tentang rapid juga, masalah rapid test yang begitu pedulinya Jering dengan ibu-ibu hamil, dan ya saya jelaskan tadi di dalam. Jering itu jiwanya memang seperti itu, jiwa sosialnya tinggi, kepeduliannya tinggi, itu makanya itu yang saya jelaskan tadi. Poin yang disampaikan ya sama seperti pemeriksaan BAP kemarin, cuma ditambah dengan kebenaran soal karakter Jering. Yang sudah jawab enggak? Semuanya itu soal karakter Jering, jadi saya udah tahu dia 25 tahun, jadi udah bukan suatu masalah untuk mengembangkan bagaimana Jering. Dia orangnya baik, ganteng. Nah, orangnya baik dan tidak pernah membeda-bedakan kalau berinteraksi orang. Tidak ada unsur sara atau apa. Dia bergaul sama siapa aja. Oh ya, ini bukan ini aja, Jering sering mengungkapkan ide untuk membuat acara sosial, dan kita dari band memfasilitasi dengan mensupport. Ada ide dari dia atau dari siapa aja anggota band, kita jalan. Kalau baper tersinggung enggak? Karena kita tahu konteksnya, ini kemana, imbuhan mana, upatan mana, jadi udah tahu sekali. Artinya sudah melekat, apalagi kami di scene punk rock sudah terbiasa bilang maaf ya what the fuck kayak gitu. Tapi pasti lebih ke karakter Jering itu bagaimana. Jadinya saya jawab bagaimana yang saya tahu dari selama 25 tahun lebih. Seusai sidang, Gendo Swardana selaku kuasa hukum Jering memberikan pernyataannya terkait persidangan. Ini ada dua kesaksian sebetulnya dari 4 ini, 2 kelompok begitulah ya. Yang satu soal korban, suami istri yang mengalami bagaimana mereka diwajibkan untuk rapid sementara mereka dalam kondisi darurat, istrinya dalam kondisi darurat, ketubannya pecah, sudah deras gitu, dan tapi prosedur rapid nggak bisa ditembus, artinya tidak ada kata yang lain selain mereka rapid baru kemudian dapat pertolongan. Dan memang faktanya kemudian pindah dari beberapa tempat, mereka ditangani setelah rapid test mereka lakukan, dapatkan hasilnya, bukan setelah dapatkan hasil rapid test baru ditangani. Arti itu menunjukkan bahwa memang ada satu prosedur rapid test yang sebagaimana yang disampaikan oleh Jering dalam postingannya, dan itu terjadi. Dan kemudian saya tanyakan tadi ke kedua saksi, stres tidak mereka? Tertekan, sangat tertekan dan sangat stres. Jadi ada situasi di mana prosedur rapid test yang diutamakan ketimbang mengambil tindakan darurat terhadap ibu yang melahirkan, dan itulah yang disuarakan oleh Jering. Ini baru suara dari satu saksi ya, satu korban gitu ya. Ini masih banyak sebetulnya yang tapi tidak berani bersuara, dan Jering menyuarakan itu. Maka tadi saya tanya, apakah saudara terwakili oleh postingannya Jering? Tuntutannya terwakili. Itu satu. Terus yang kedua, kesaksian dari keterangan dari Eka dan Bobby SID itu adalah soal dalam hukum pidana itu ada namanya mens rea, niat. Jadi harus dilihat, apakah harus diuji di pengadilan, apakah terdakwa ini punya niat, Jering punya niat memang untuk menyebarkan kebencian berdasarkan sara atau tidak, niat menghina atau tidak. Nah, kita harus uji tidak hanya dari postingannya, tapi dari sejarahnya, latar belakangnya, itu kan bisa juga menunjukkan kalau orang yang punya prinsip dan sikap hidup anti rasisme, anti diskriminasi, punya sikap hidup kemanusiaan, kebinekaan, Jering dijelaskan tadi punya kepedulian terhadap penyandang disabilitas, kemudian anak autis, dia tidak membeda-bedakan golongan. Ya bagaimana mungkin satu postingan itu kemudian dapat dinyatakan bahwa itu ada unsur niat untuk menyebarkan kebencian atau menghina. Nah, apalagi kemudian dikaitkan dengan gaya bahasa, kebiasaan gitu. Kebiasaan, karakter, sikap itu kan menentukan mens rea juga. Maka itu yang kemudian disampaikan. Kebiasaan bahasa wake the fuck up Indonesia misalnya, itu kebiasaan bahasa mereka yang tidak juga ditujukan kepada inti. Terus kebiasaan emoticon.
Jering tidak pernah menulis babi dalam postingannya, dia memasang emotikon babi. Nah, kemudian diuji kebiasaan-kebiasaan dan diujikan di depan persidangan. Ternyata dia sering membuat emotikon postingan-postingan yang emotikonnya nggak nyambung dengan konten. Tadi kami melihatkan kepada majelis hakim, misalkan dia ada foto dia lagi main drum, fotonya captionnya soal drummer hebat. Lalu di captionnya emotikonnya lipstick muncul warna merah. Coba bayangkan gimana nyambungnya drummer, pemain drum, ulasannya tentang drummer, emotikonnya lipstick. Atau ngomongin tentang ngomongin tentang soal nakes, tentang hasil diskusi dengan Dr. Tirta. Di situ yang dipasang bukan foto Jering dengan Dr. Tirta, yang dipasang foto Jering dengan bapaknya. Tapi captionnya hasil semalam dengan Dr. Tirta, begitu. Nah, terus kemudian juga menguji mens rea atau niat itu, bagaimana kita langsung bahwa Jering dituduh menyebar kebencian dan menebar kebencian kepada ID atau dokter. Sementara bulan Mei, dia kan postingnya 13 Juni, bulan Mei dia itu mengucapkan bela sungkawa atas gugurnya Nakes, dan dia nyatakan bahwa artinya apa? Dia percaya kepada Nakes bahwa mereka meninggal, tapi kemudian mengajak rakyat jangan terlalu domba terhadap pihak-pihak yang mendramatisir COVID. Jadi postingannya dia ketika ada postingan sayang ada konspirasi busuk yang mendramatisir, itu tidak ditujukan kepada ID, itu ditujukan kepada kelompok-kelompok lain. Makanya kelompok-kelompok yang punya kepentingan yang menjadi konspirator, makanya dia minta rakyat jangan terlalu domba dengan Nakes. Satu, tentu saja membuka kedatangan korban adalah bahwa apa yang diungkapkan Jering tanggal 13 bahwa ada prosedur, ada tes rapid yang dipaksakan, tes COVID yang dipaksakan, kemudian membuat stres, itu fakta, itu bukan fitnah, itu fakta. Jadi itu yang kami ingin sampaikan. Yang kedua adalah selain menyampaikan bahwa itu fakta, dia juga merasa terwakili oleh Jering. Korban merasa terwakili oleh Jering. Artinya apa? Jering tidak sedang mengutarakan pendapat pribadinya, tapi itu pendapat umum. Suara-suara ibu-ibu yang kesulitan melahirkan. Nah, yang ketiga, kami ingin dari persidangan ini semoga sistemnya berubah. Sistemnya berubah. Semoga setelah ini seperti harapan Jering, dia rela ditahan dengan harapan semoga setelah ini tidak ada lagi ibu-ibu yang melahirkan yang dipersulit hanya karena rapid test. Tangani dulu tindakan daruratnya, tangani dulu ibu melahirkan, lahirkan dulu anaknya, tangani keadaan darurat ini. Jangan kemudian lambat mengambil hanya gara-gara rapid test. Rapid test bisa belakangan, udah pakai APD kok aman. Udah diakui oleh ID pakai APD aman. Itu aja harapannya.